Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya adik-adik hari ini? Ustazah harap kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dapat mengikuti pelajaran seperti biasa. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia pada bab 3, mewariskan budaya melalui teks prosedur. Nah, sebelum kita lanjut materi kita hari ini, pertama-tama, apakah itu teks prosedur dan bagaimana ciri-ciri teks prosedur? Baik, silakan simak penjelasan Ustazah berikut ini. Teks prosedur yaitu teks yang berisi cara, tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu hal dengan langkah demi langkah secara berurutan sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Sedangkan ciri-ciri teks prosedur ada 3, yaitu 1. Panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. 2. Batasan atau aturan dalam hal bahan atau kegiatan untuk melakukan sesuatu. 3. Isi kegiatan disusun dan dilakukan dengan urut. Baik, itulah tadi pengertian dan ciri-ciri teks prosedur. Sekarang kita akan lanjut pada materi kita hari ini, yaitu 1. Mengidentifikasi teks prosedur. 2. Menyimpulkan isi teks prosedur. Baik, sekarang silakan simak penjelasan Ustazah berikut ini. 1. Mengidentifikasi teks prosedur. A. Mengidentifikasi tujuan teks prosedur. Dari segi isinya, teks prosedur ada 3, yaitu 1. Panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. 2. Bahasa atau aturan dalam hal bahan atau kegiatan yang melakukan suatu kegiatan. 3. Isi kegiatan disusun dan dilakukan dengan urut. Nah, sekarang silakan adik-adik buka kotak info halaman 88. A. Tujuan teks prosedur yaitu menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan agar pembaca dapat dengan akurat mengikuti sebuah proses membuat sesuatu atau menggunakan suatu alat. B. Ciri teks prosedur dari segi isinya ada 3, yaitu A. Panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. B. Aturan atau batasan dalam hal bahan atau kegiatan dalam melakukan sesuatu. C. Isi kegiatan yang dilakukan harus secara urut. Kalau tidak urut, maka disebut tips. C. Ciri bahasa yang digunakan. 1. Berisikan kalimat perintah. 2. Diberikan saran dan larangan agar diperoleh hasil maksimal pada waktu menggunakan atau membuat sesuatu. C. Penggunaan kata dengan ukuran yang akurat. Contohnya, 1/4 tepung, 5 buah rimpang atau kunyit. D. Menggunakan kelompok kalimat dengan batasan yang jelas. Contohnya, rebus hingga menjadi bubur. Atau lipat bagian ujung kanan sehingga membentuk segitiga sama kaki, dan lain-lain. Kita lanjut pada bagian B. Mengidentifikasi bahasa dalam teks prosedur. Kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks prosedur yaitu 1. Konjungsi temporal, yaitu kata penghubung yang menjadi lanjutan urutan langkah demi langkah. 2. Kata kerja imperatif, yaitu kata perintah atau kata larangan yang harus ditaati dalam melaksanakan prosedur yang telah dibuat. 3. Verba material dan tingkah laku. Verba material adalah tindakan yang dilakukan berupa fisik, sedangkan tingkah laku yaitu tindakan yang dilakukan dengan ungkapan. Keempat,
partisipan manusia, yaitu manusia yang terlibat dalam prosedur tersebut. Kita lanjut pada bagian C, mengidentifikasi jenis teks prosedur. Nah, seringkali kita harus melakukan sesuatu tetapi tidak mengetahui langkah-langkahnya. Namun perlu kita ketahui bahwa teks prosedur memiliki beberapa jenis, yaitu 1. Teks prosedur untuk memandu cara menggunakan atau memainkan alat. Contohnya, menggunakan mixer untuk membuat kue. Kedua, teks prosedur untuk memandu cara membuat. Contohnya, membuat pupuk kompos dan lain-lain. Ketiga, teks prosedur untuk memandu cara melakukan sebuah kegiatan. Contohnya, cara memainkan permainan engrang. Baik, sekarang kita lanjut pada nomor 2, yaitu menyimpulkan isi teks prosedur. Nah, pada bagian ini langkah-langkah apa saja yang akan kita lakukan? Baik, yang pertama adalah membaca teks. Nah, di sini adik-adik silakan membaca teks prosedur secara keseluruhan, kemudian pahami isi teks prosedur tersebut dengan baik dan benar. Yang kedua, menentukan kalimat utama. Nah, kalimat utama adalah kalimat yang mengandung gagasan utama. Apa perbedaan kalimat utama dan gagasan utama? Kalimat utama berada pada kalimat pertama atau kalimat terakhir dalam sebuah paragraf. Sedangkan gagasan utama adalah inti dari sebuah paragraf atau pikiran utama dari sebuah paragraf. Dan yang ketiga adalah membuat kesimpulan. Baik, yang terakhir adalah memperagakan hasil teks prosedur. Dengan adanya teks prosedur, kalian akan dapat melakukan suatu hal atau suatu kegiatan dengan baik dan terarah dan akan mendapatkan hasil yang maksimal daripada tidak menggunakan teks prosedur. Baik, cukup sekian untuk materi kita hari ini. Ustazah harap adik-adik tetap giat untuk belajar di rumah, serta penjelasan dari Ustazah hari ini dapat memberikan manfaat untuk adik-adik sekalian. Nah, pesan Ustazah, tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, jaga jarak, serta jangan lupa gunakan masker apabila sedang berada di luar rumah. Baik, Ustazah akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.